Di era MotoGP penuh komputer canggih, Valentino Rossi malah cuma berdiri di pinggir trek. Tapi anehnya, dia langsung tahu masalah motor VR46 dan semua orang sampai melongo. He's quicker than Marquez. He was fastest in Q1, wasn't he? Morbidelli. Over the line he goes. Legenda MotoGP Valentino Rossi kembali menunjukkan bahwa insting balapnya masih berada di level berbeda meski sudah pensiun dari dunia balap profesional. Kehadiran Rossi di MotoGP Catalunya 2026 menjadi sorotan besar pedok setelah aksinya memantau langsung performa tim VR46 Racing Team menghasilkan dampak instan bagi para pembalapnya. Yang membuat banyak orang kagum, Rossi melakukannya bukan lewat data telemetri rumit atau layar komputer canggih di dalam pitbox. Ia justru memilih berdiri langsung di pinggir lintasan. Di era MotoGP modern yang dipenuhi teknologi aerodinamika mutakhir, sensor elektronik, dan analisis data super detail, keputusan Rossi itu terlihat sangat klasik. Namun justru disitulah letak kejeniusan sang legenda. Saat sebagian besar engineer sibuk menatap monitor penuh angka, Rossi memilih mengandalkan insting dan pengalaman puluhan tahunnya di lintasan. Di sirkuit de Barcelona Catalunya, Rossi terlihat berdiri di sisi trek sambil mengamati secara langsung bagaimana motor Ducati milik Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli bergerak saat memasuki tikungan. Fokus utama Rossi tertuju pada gaya menikung, pergerakan suspensi, dan respons motor ketika keluar tikungan. Hal yang luar biasa, Rossi mampu mendeteksi masalah motor hanya lewat pengamatan mata telanjang. Padahal motor Ducati Desmosedici musim 2026 sudah menggunakan paket aerodinamika terbaru yang sangat kompleks dan bahkan belum pernah dicoba langsung oleh Rossi sendiri. Namun pengalaman 9 kali juara dunia itu ternyata masih terlalu tajam. Menurut laporan dari pedok, Rossi langsung memberikan beberapa masukan teknis kepada kru VR46 setelah melihat pergerakan motor Di Gia dan Morbidelli di lintasan. Dan yang paling mengejutkan, analisis Rossi disebut sangat akurat. Fabio Di Giannantonio bahkan dibuat benar-benar terkesan dengan kemampuan mentornya tersebut. Rider Italia itu disebut sampai speechless setelah mendengar penjelasan Rossi mengenai karakter pergerakan motornya. Pasalnya, apa yang dijelaskan Rossi ternyata sama persis dengan masalah yang dirasakan Di Gia saat mengendarai motor di atas lintasan Catalunya. Situasi ini langsung memunculkan banyak pujian di pedok MotoGP. Banyak yang menilai Rossi memiliki racing intelligence yang sulit dijelaskan secara logika modern. Meski MotoGP saat ini sudah berubah menjadi olahraga yang sangat bergantung pada data dan teknologi, Rossi membuktikan bahwa feeling seorang legenda tetap memiliki nilai yang tidak bisa digantikan komputer. Kehadiran Rossi di VR46 ternyata juga memberikan efek mental yang sangat besar bagi para pembalapnya. Bukan hanya sebagai pemilik tim, The Doctor kini benar-benar bertindak seperti mentor sekaligus guru teknis bagi para rider VR46 Racing Team. Ia tidak hanya memotivasi secara mental, tetapi juga mampu membantu para pembalap memahami karakter motor secara lebih detail. Hal itu terlihat jelas dari hasil yang diraih VR46 di Catalunya. Setelah mendapatkan masukan langsung dari Rossi, performa kedua rider VR46 langsung meningkat signifikan di sesi kualifikasi. Franco Morbidelli sukses mengamankan posisi start kedua atau P2, sementara Fabio Di Giannantonio berhasil finish di posisi ke-6 pada sesi qualifying. Hasil tersebut menjadi salah satu performa kualifikasi terbaik VR46 musim ini. Banyak penggemar kemudian mulai bercanda di media sosial bahwa Rossi sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk menjadi engineer MotoGP modern. Namun di balik candaan tersebut, ada fakta menarik yang sulit dibantah. Rossi memang memiliki pemahaman luar biasa soal motor balap. Sepanjang karirnya, ia dikenal sebagai salah satu rider paling detail dalam urusan pengembangan motor. Banyak mantan engineer Yamaha maupun Ducati pernah mengakui bahwa Rossi memiliki kemampuan membaca karakter motor yang sangat sensitif. Ia bisa merasakan perubahan kecil pada grip, suspensi, atau distribusi bobot yang bahkan kadang belum terlihat jelas di data komputer. Kemampuan itu rupanya belum hilang hingga sekarang. Di usia yang sudah tidak lagi muda dan setelah pensiun dari MotoGP, Rossi tetap mampu membaca situasi lintasan dengan ketajaman luar biasa. Karena itu, tidak heran jika banyak rider muda VR46 menganggap Rossi bukan sekadar bos tim. Ia adalah mentor legendaris yang mampu membawa ketenangan sekaligus solusi teknis saat situasi sulit. MotoGP Catalunya 2026 pun menjadi bukti terbaru bahwa Valentino Rossi masih punya pengaruh besar di pedok. Bahkan tanpa mengenakan wearpack balap dan tanpa turun langsung ke lintasan, aura dan kejeniusannya tetap mampu mengubah performa tim.
Dan mungkin inilah alasan mengapa Valentino Rossi masih dianggap sebagai salah satu sosok paling berpengaruh dalam sejarah MotoGP. Halo Speed Lovers, Veda Ega kembali bikin bangga Indonesia di Le Mans. Dari rookie yang diremehkan, kini mulai jadi ancaman serius di Moto3 2026. Bahkan podium nyaris diraih. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian dunia balap motor setelah tampil impresif pada Moto3 Prancis 2026 di sirkuit Bugatti, Minggu 10 Mei 2026 sore WIB. Rider Honda Tim Asia itu sukses finish di posisi keempat setelah menjalani balapan yang penuh tekanan dan persaingan ketat sejak lap awal. Hasil tersebut menjadi salah satu performa terbaik Veda musim ini, sekaligus mempertegas statusnya sebagai salah satu rookie paling menjanjikan di Moto3 2026. Balapan di Le Mans sendiri dimenangkan oleh pembalap muda Spanyol, Máximo Quilés. Quilés tampil sangat dominan sejak awal lomba dan mampu menjaga jarak aman dari para rivalnya hingga menyentuh garis finish. Sementara itu, Veda menunjukkan performa konsisten dan matang sepanjang balapan. Memulai lomba dari posisi ke-6, pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut langsung melakukan start yang cukup baik. Ia mampu mempertahankan posisinya di kelompok depan dan terus menjaga ritme balap agar tetap kompetitif. Di tengah ketatnya persaingan Moto3 yang terkenal penuh duel agresif, Veda tampil cukup tenang. Ia tidak terburu-buru memaksakan diri di lap-lap awal dan memilih fokus menjaga konsistensi lap time. Strategi itu terbukti efektif karena ia mampu bertahan di rombongan pembalap papan atas sepanjang balapan. Namun, tekanan tetap datang dari belakang. Joel Esteban terus membayangi Veda di posisi kelima dan beberapa kali mencoba mendekat. Persaingan keduanya menjadi salah satu duel menarik dalam balapan tersebut. Meski terus ditekan, Veda mampu menjaga fokus dan tidak melakukan kesalahan berarti. Sementara duel posisi keempat berlangsung ketat, persaingan di depan justru terlihat lebih stabil. Máximo Quilés berhasil menciptakan gap nyaman lebih dari 2 detik atas Adrian Fernandez dari Leopard Racing. Di belakang Fernandez, Matteo Bertele juga cukup aman di posisi ketiga dengan selisih waktu lebih dari 2 detik dari Veda. Memasuki pertengahan balapan, peluang Veda untuk mengejar podium sebenarnya masih terbuka. Selisih waktunya dengan Bertele sempat berada di bawah 2 detik. Namun, memasuki beberapa lap terakhir, Veda terlihat mulai mengubah pendekatan balapnya. Alih-alih memaksakan diri mengejar podium, ia memilih tampil lebih aman untuk mengamankan finish di posisi keempat. Keputusan tersebut dianggap cukup matang, mengingat kondisi balapan yang sangat mudah berubah di kelas Moto3. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat pembalap kehilangan banyak posisi, atau bahkan gagal finish. Karena itulah, Veda tampak lebih fokus menjaga ritme dan mempertahankan jarak aman dari Joel Esteban yang terus memberikan tekanan dari belakang. Strategi tersebut akhirnya berhasil. Veda mampu mempertahankan posisi keempat hingga garis finish dan mengamankan poin penting bagi Honda Tim Asia. Hasil ini menjadi pencapaian positif lainnya bagi rider berusia 17 tahun tersebut. Finish di posisi 4 juga memperpanjang tren konsistensi Veda musim ini. Moto3 Prancis 2026 menjadi balapan keempat secara beruntun, di mana Veda berhasil finish di posisi 10 besar. Tak hanya itu, performa di Le Mans juga menjadi finish 4 besar keduanya musim ini, setelah sebelumnya sukses meraih podium ketiga di Moto3 Brazil 2026. Performa stabil tersebut mulai membuat nama Veda semakin diperhitungkan di pedok Moto3. Banyak pengamat menilai perkembangan Veda musim ini sangat cepat, terutama dalam hal manajemen balapan dan kontrol emosi di lintasan. Jika sebelumnya ia dikenal agresif dan berani mengambil resiko, kini ia mulai menunjukkan kedewasaan dalam menentukan strategi balap. Hal itu terlihat jelas di Le Mans. Veda memahami kapan harus menyerang dan kapan harus bermain aman demi mengamankan hasil maksimal. Mentalitas seperti ini dianggap sangat penting bagi pembalap muda yang ingin berkembang menuju level lebih tinggi. Selain itu, hasil di Le Mans juga menjadi bukti bahwa Veda mampu bersaing di sirkuit teknis Eropa yang terkenal sulit bagi rookie. Dukungan besar dari penggemar Indonesia pun terus mengalir. Banyak yang mulai percaya bahwa Veda memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pembalap Asia yang mampu bersaing serius di jalur menuju MotoGP. Kini, perhatian tertuju pada seri berikutnya. Apakah Veda mampu melanjutkan tren positifnya dan akhirnya meraih kemenangan perdana di Moto3 2026? Jika melihat performanya sejauh ini, peluang itu jelas mulai terbuka lebar. Satu hal yang pasti, Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar pembalap muda berbakat. Ia kini mulai menjelma menjadi ancaman nyata di Moto3 musim 2026.